Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifwa Fajri Syafirdan, Fakultas Hukum Keluarga. Kali ini saya akan menerangkan materi yang berjudul akibat hukum dari perkawinan di bawah umur. Batasan minimal seseorang bisa melakukan perkawinan dan keharusan mencatatkan perkawinan kepada pegawai pencatat nikah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Namun dalam kenyataannya masih banyak ditemukan praktik perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak dicatat. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait telah diatur mengenai batasan minimal seseorang bisa melangsungkan perkawinan dengan keharusan mencatatkan perkawinan kepada pegawai pencatat nikah. Pada rumusan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1, perkawinan biasanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun. Saat tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 2. Namun demikian, ketentuan yang ada dalam undang-undang perkawinan mengenai syarat umur 16 tahun bagi wanita sebenarnya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak. Menurut undang-undang tersebut, perumusan seorang yang dikategorikan sebagai anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, sehingga ketentuan dewasa menurut undang-undang ini adalah 18 tahun. Undang-undang anak pun mengatur bahwa orang tua berkewajiban bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Akibat hukum dari perkawinan di bawah umur. W1 yaitu perkawinan. Pengertian perkawinan di bawah umur dan syarat sah perkawinan. Perkawinan di bawah umur adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dan laki-laki sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, yang dilakukan oleh calon suami atau calon istri yang usianya masih dini. Perkawinan salah satu perbuatan hukum mempunyai akibat hukum sah atau tidak suatu perbuatan yang ditentukan oleh hukum positif di bidang perkawinan. Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum ditentukan oleh hukum positif di bidang perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan syarat sahnya perkawinan. Yang kedua, pencegahan perkawinan. Pencegahan adalah suatu usaha yang digunakan untuk menghindari terjadi perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Suatu perkawinan dapat dicegah apabila pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pihak-pihak yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai. Mereka juga dapat mencegah langsungnya perkawinan apabila salah satu calon mempelai berada di bawah pengampu, sehingga dengan adanya perkawinan akan menimbulkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya. Selain itu, pihak yang dapat mencegah perkawinan adalah pejabat yang ditunjuk dalam hal pria yang belum mencapai 19 tahun dan wanita yang belum mencapai 16 tahun. Terdapat larangan perkawinan. 3. Salah satu atau kedua calon mempelai masih terikat perkawinan. 4. Kedua calon mempelai dahulu merupakan suami istri, telah cerai kemudian kawin lagi, lalu bercerai lagi untuk kedua kalinya. 5. Tidak terpenuhi tata cara pelaksanaan perkawinan. Poin yang keempat, pembatalan perkawinan.
Pembatalan perkawinan dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Artinya, bisa batal atau tidak batal bila mana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Pembatalan ini tidak tidak hanya perkawinan dilangsungkan karena tidak terpenuhi syarat kedua belah pihak saja, namun juga pembatalan ini dapat terjadi apabila perkawinan ini dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan atau pejabat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, dan perkawinan yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi. Itu akibat hukum dari perkawinan di bawah umur. 1. Akibat hukum dari perkawinan di bawah umur yaitu yang pertama adalah usia perkawinan terlalu muda. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurang kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Yang kedua adalah dari sisi kesehatan. Dari sisi kesehatan, dampak timbul sisi kesehatan secara lebih luas yang seperti meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran usia yang masih sangat belia. Yang ketiga adalah dari sisi pendidikan. Sisi pendidikan yaitu kehilangan kesempatan pendidikan karena menikahkan anak di usia muda akan menyebabkan anak tersebut kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan karena anak akan terhambat untuk memperoleh pendidikan. Yang keempat adalah segi sosial. Segi sosial rentan pula jadi kekerasan dalam rumah tangga karena keterbatasan dan ketidakmatangan untuk berumah tangga. Yang kelima adalah ketidakmatangan emosi. Meskipun anak laki-laki yang menikah di usia muda karena keterbatasan dan ketidakmatangan emosi untuk berumah tangga cenderung menjadi pelaku kekerasan. Simpulannya, meskipun dalam hukum Islam perkawinan di bawah umur diperbolehkan dan dianggap sah, namun banyak membawa akibat di kemudian hari, antara lain meningkatkan kasus perceraian, meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan, kehilangan kesempatan pendidikan karena menikah di usia muda. Dari segi sosial, rentan pula terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Begitupun anak laki-laki yang menikah di usia muda karena keterbatasan dan ketidakmatangan emosi berumah tangga akan cenderung menjadi pelaku kekerasan. Harus ada kontrol sosial dari masyarakat sangat diharapkan untuk hal ini. Demikian pula perlu adanya perhatian yang besar dari para orang tua juga pemerintah terhadap masalah akan akibat hukum dari perkawinan di bawah umur, sehingga kedepannya anak-anak negeri ini tidak lagi menjadi korban perkawinan di usia muda tetapi memiliki masa depan untuk meraih cita-cita. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.